Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sedang berada saat ini. Apa kabarnya? Tentu saya berdoa dan berharap Bapak Ibu dan Saudara sungguh amat baik, ada dalam pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita berlutut, berdoa, memohon belas kasihan Allah supaya memimpin kita, menolong kita dalam segala aktivitas kita. Dan juga kita berdoa supaya kita diberikan hikmat oleh Tuhan, supaya mampu mengelola apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, baik itu usaha, kesehatan, pendidikan, sehingga apapun yang kita miliki bukan hanya memberkati kita, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya membuat kita bersuka cita, tetapi membuat kita menjadi berkat. Bukan hanya membuat kita sedih, tetapi membuat kita menjadi berkat. Karena untuk itulah Tuhan memanggil dan memilih kita. Itu sebabnya sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat anugerah pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami ingin merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sampaikanlah Engkau sampaikan, katakanlah Engkau katakan, telinga kami siap mendengarkan, hati kami siap dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya Bapa, pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk menyampaikan pesan-Mu. Kami siap mendengarkannya Bapa. Haleluya Bapa, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-12 sampai 27. Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat 12 sampai 27. Perikopnya adalah Yesus di hadapan Hanas. Petrus menyangkal Yesus. Ada dua fase cerita. Cerita pertama adalah Tuhan Yesus, seorang yang berkuasa. Saya ingatkan orang yang luar biasa, mampu menghidupkan orang yang mati, bahkan pengajarannya membuat orang terpesona, mampu memberi makan orang dengan 5 roti dan 2 ikan untuk mencukupi 5.000 orang. Orang yang sungguh-sungguh sangat-sangat dikagumi oleh banyak orang, dan dia sudah punya pengaruh. Hari itu ditangkap ya, melalui pengkhianatan muridnya sendiri, Yudas Iskariot. Tetapi kita melihat ketika dia ditangkap seolah-olah, perhatikan, seolah-olah dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya pengaruh. Bahkan Alkitab menyatakan dia seperti hewan yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak melawan sama sekali, bahkan dia hanya menimbali ucapan orang sedikit-sedikit, menunjukkan bahwa dia seperti ketakutan, seperti dirinya itu tidak punya kemampuan lagi. Padahal kita tahu sebelumnya bahwa ada orang-orang yang ingin membela dia. Bahkan Petrus telah menghunus pedangnya dan memotong telinga dari pengawal imam besar, Malkus namanya. Itulah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa bukan dia tidak kuat, tapi justru kekuatannya di sana. Justru ketika kelemahan menurut orang, tetapi kekuatannya di sana untuk mengemban dosa dan kesalahan manusia. Dia sanggup dan rela meninggalkan segala hak, kemampuan, kekuatan, kuasanya yang luar biasa itu. Itu prinsip yang pertama, peristiwa yang pertama. Nah, peristiwa yang kedua, ada cerita lain di mana Petrus sudah diingatkan oleh Tuhan bahwa dia akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, dan itu sungguh terjadi. Jadi yang bertanya kepada dia bukan orang prajurit, bukan, hanya orang wanita-wanita biasa dan orang-orang yang rendah. Ketika ditanya, apakah engkau salah satu dari mengikut dia yang disiksa itu? Dia berkata, tidak, bukan aku. Dan itu 3 kali orang bertanya, sampai akhirnya ayam berkokok. Dan teringatlah dia bahwa ada pesan Tuhan, sebelum ayam berkokok engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Nah, kita melihat bahwa ini adalah peristiwa di mana Yudas sadar, Yudas insaf bahwa apa yang dilakukan telah mengecewakan Tuhan. Tetapi Petrus sadar, dia sadar betul dia telah mengecewakan, menyangkal Yesus. Tetapi beda dengan Yudas yang mengkhianati Yesus, dia menjual, mengembalikan 30 keping uang peraknya dan kemudian menggantung diri. Sementara Petrus menyangkal Yesus, dia kemudian bertobat, meminta ampun, dan kemudian
mengubah hidupnya, Tuhan memakainya menjadi pemimpin pertama umat-umat Kristen setelah Yesus pergi. Nah, dua cerita ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kita renungkan. Yang pertama, itulah pengorbanan Tuhan. Dan kita harus berkorban juga untuk Tuhan karena Dia sudah berkorban meninggalkan segala haknya untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bagaimana kita perhatikan bagaimana Petrus bertobat. Kita semua orang tidak sempurna. Kita semua orang yang mungkin penuh cacat celah. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan memohon belas kasihan Allah dan pengampunan Tuhan, saya percaya Tuhan membukakan pintu pengampunan kepada orang yang mau datang kepadanya. Jadi kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita mau menyerahkan pengorbanan kepada Tuhan karena Tuhan sudah berkorban bagi kita. Yang kedua, mari kita datang kepada Tuhan dengan meminta ampun kepadanya supaya kita berkenan di hadapannya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan Saudara. Hiduplah selalu dalam kehendak dan rencana Tuhan, sehingga apapun yang kau lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami diberkati melalui renungan yang kami dengarkan hari ini. Dan kami percaya renungan ini bukan hanya sekedar masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tetapi renungan ini akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi sukacita, pengharapan bagi kami. Berkatilah Tuhan kami semua, supaya kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Aktivitas kami sepanjang hari ini diberkati Tuhan, dipimpin Tuhan, diberikan hikmat untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Amin. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati.